biasanya itu dinunduk biar darahnya berhenti keluar. Oh, ini masuk aja dengan kita sana muda. Kalau kasih pisau, cocok kayaknya. Disumpul boleh, tapi jangan nenggak gitu. Kalau nenggak otomatis darah itu ke dalam. Ya, masuk lagi. Kalau di situ biar keluar aja, walaupun disumpel nggak masalah. Iya. Kalau ini kan ketika begini kan takutnya jatuh, nanti masuk ke dalam ini yang bahaya. Kalau kayu putih menyengat banget. Ya betul, kalau kayu putih sangat menyengat. Aku kan sudah merasakan. Boleh begini. Atas, sama kaos kaki dibuka aja. Nanti kakinya dibuka, dari ibu jarinya tinggal ditekan. Sama dengan Tekannya bagian mana? Ya. Ditekannya di bagian kuku. Bagian kuku. Bagian kuku. Mesti salah ditekan. Dunia dia bahagia deh. Gitu ya. Kalau memang tidak ada reaksi juga, tinggal kakinya ditinggikan, Diangkat. Ya, diangkat seperti ini. Ya berarti dia itu kekurangan darah atau ganggu darah ke otak atau ke kepala. Jadi ditinggikan. Kalau 15 menit tidak sadar, itu ya, fix tidur. Bukan pingsan. Ya. Karena dulu ada siswa di sini itu tidur di apain pun tidak akan bangun. Tapi memang tidur bukan pingsan. Di kedua dulu, yang penting kancing atasnya aja, jangan bawahnya. Yang kedua, ini nih. Itu ya. Jadi kalau dia ada reaksi, berarti dia tidak pingsan, cuma kecapean atau nggak mau upacara. Gitu ya. Kalau dia ditekan tetap nggak sadar, berarti kaos kakinya dibuka atau enggak pakai wewangian yang jangan bawaan ya, tapi wewangian untuk dihirup. Tapi sebisa mungkin jangan menggunakan minyak kayu putih. Ya karena takutnya dia ada alergi karena minyak kayu putih kan panas, takutnya langsung kena radang gitu ya, itu yang berbahaya. Ada yang takut, ada yang punya alergi. Kalau lagi orang pingsan kita nggak tahu. Kalau ada di alergi itu akan lebih berbahaya penanganannya. Karena biasanya pakai minyak itu udah dingin. Pakai apa? Minyak apa yang Ini minyak jus. minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Betul. Ini minyak kayu putih hanya untuk dibalurkan aja ke anggota tubuhnya. Dada gitu Ya. Kalau bisa jangan dulu ke dada, tapi ke ibu jari. Kaki. Ke ibu jari dulu. Iya. Jadi berbahagia semua. Ibu. Masuk YouTube. Keluar, coba ketuaku lagi bahagia ya. Lagi di ini takutnya tangannya tidak boleh gerak atau tidak boleh ke bawah, iya. karena kalau ke bawah kalau masukin itu darahnya akan mengalir terus walaupun sudah berhenti, makanya tangannya harus didiamkan. Diiringan. biar Ya. Betul. Atau ada dislokasi juga bisa di seperti ini. Patah. Nggak masalah, patah juga bisa kayak gini. Kalau patah memang harus, tapi tergantung patahnya juga. Dislokasinya kalau tulangnya keluar, itu ya, itu tidak boleh diginikan, harus diluruskan dulu. Belum ada kasa, kita pakai metela. Kalau pakai metela yang satu bisa dijaga, Di mana aja masih ingat? yang satu di belakang. Yang kedua di arah beda arah ya. asal ngabung teh. Talinya di atas luka ya. Di atas luka. Enggak. Karena dia harus tekan. Kalau di luar luka, ya. Tapi jangan terlalu kencang juga. Kalau biasanya kan luka sobek itu ketika ditekan itu akan lebih nyaman. Siap. Ini gampang. Tinggal liputan aja.
pengendaliannya jangan di atas luka, berarti di pinggir luka. Kalau di atas luka takutnya nyambut atau luka ininya akan lebih rusak. Kecuali pakai mitela, kalau mitela harus di atas luka karena itu buat tanda. Ini menggunakan kasa. Lagi pegang es krim gitu, akhirnya mau bolong. Ini sobek di sini, misalkan segini sobeknya. Boleh dihentikan dulu menggunakan kain bersih ataupun tisu juga boleh. Tapi kalau tisu biasanya penyerapannya lebih cepat dan nempel. Jadi menggunakan kain bersih boleh ataupun kerudung juga boleh. Yang penting bersih, steril. Dan tisu basah ataupun menggunakan kasa ini. Jadi untuk ini ditempelkan, kasa ini tidak boleh dipegang. Kasanya tidak boleh dipegang. Walaupun kita pakai gudang sarung tangan latex jangan dipegang. Jadi langsung ditempelkan saja untuk menghentikan pendarahan. Contoh masuk kayak gini, ditekan aja dulu. Ketika sudah ini satu lapis masih keluar darahnya, bisa ditambahkan lagi dengan kasa yang lain. Sampai berhenti, jangan sampai ini udah penuh, udah basah, dicabut, ganti yang baru. Itu akan membunuh pasien dengan perlahan. Gitu ya. Jadi lebih baik ditambah terus biar berhenti. Kalau dicabut diganti yang baru itu akan nambah banyak keluar darahnya. Daun banjaran. Kalau orang Sunda daun banjaran kalau daun kuning jauh. Gitu ya. Ini harusnya kalau bisa beli yang putih. Jangan operasi, jadi plasternya jangan plaster ini, plaster operasi. Jadi dia itu tidak lengket. Kalau ini kalau nempel untuk kulit, dicabutnya akan sakit. Sudah digantikan dengan ini. Itu ya. Jadi untuk membersihkan luka tidak menggunakan Repanol lagi, karena Repanol itu yang menyebabkan bakteri nempel. Itu ya. Jadi kalau dulu itu kita dianjurkan membersihkan luka itu menggunakan Repanol. Itu ya, sekarang itu nggak boleh. Dari tahun 2009 sudah ada undang-undangnya, kalau di PMI sudah ada. Pakainya NaCl atau cairan infus, cairan infusan. Kalau cairan infusan itu biasanya di rumah sakit digunakan. Ini untuk membersihkan luka, ini tidak perih. Gitu ya. Terus ini betadine, sebenarnya betadine juga tidak diperlukan sebenarnya. Cuma kita biasanya menggunakan itu kalau menggunakan betadine itu tidak boleh melebar. Iya, tidak boleh melebar. Cuma satu kali saja cukup. Gitu. Kalau melebar, ini nanti yang membuat luka itu kalau kata orang Sunda pecah atau keparengan teh. Gitu ya. Ini luka pelipis atau di sini. Bisa kalau anak suka jatuh kan suka jatuh. Bisa bukan dalam atau sobek gitu bisa. Biasa kalau ada luka langsung dibawa langsung ke rumah sakit. Jadi kalau kita penanganannya dihentikan dulu pendarahannya, gitu ya. Kalau ada paku ataupun kayu ataupun beling yang nancep jangan sampai dicabut, gitu ya. Biarkan saja dibantu langsung. Jadi kalau kita cabut takutnya arteri lebih luas. Gitu ya. Nanti dokter pun tidak akan tahu oh ini lukanya di sebelah mana. Kalau kedalaman kita nggak tahu. Bisa dilihat gitu ya, Bapak Ibu. Contohnya kita lukanya di pelipis. Ini cara penanganannya. Ini boleh ke bawah dulu, sama ke atas. Yang dari bawah ke depan, yang dari atas ke belakang. Kalau lukanya di sini ya di pinggir. Ini bisa luka pelipis ataupun luka di ini bisa. Kalau memang tidak ada namanya kain kasa. Lukanya di hidung. Kalau lukanya di hidung bisa menggunakan mitela yang lebih tipis, yang lebih kecil. Jadi bisa takutnya hidungnya patah, bisa juga dibalut menggunakan mitela ataupun kain kasa yang dibalut dengan tidak kecil, ataupun bisa dengan tusuk es krim itu. Jadi biar tidak goyang. Ini bisa luka pelipis atau luka